Dan hadis saja tidak. Ada sebagian yang menganjurkan di dalam hadis, tapi itu tidak berlaku. Cara musafahah, cara salaman saja kadang-kadang juga, kalau tidak diberi arahan juga akan salah. Kita ketika bertemu guru sesudah ngaji atau sesudah ngaji, santri bermusafahah, tanda hormat bila sesama jenis. Tapi kalau lawan jenis jangan sampai ya. Kecuali kalau pakai hijab, pakai satir, pakai ya, lemek. Jadi artinya kita bermusafahah ini kalau tidak menyayangkan atau meribetkan kepada guru. Artinya guru kalau baru setelah ngaji itu kan tidak repot, satu persatu dan tidak banyak. Artinya kan tidak terlalu banyak. Yang perlu diperhatikan, tangan santri dan wajahnya harus bersih dari kotoran, keringat, ingus dan lain-lain, supaya tidak menjijikkan. Ini kadang-kadang kalau setor itu kan berkeringat, karena manteng, ya. Keringatnya banyak. Ini banyak terjadi dan sungguh ada. Nah, kadang-kadang ini kalau tidak terasa selaman itu ya tangannya guru ya banyak basah karena itu terjadi memang. Nah, sebelum sedekah itu ya diusap dulu keringatnya kalau memang berkeringat atau ada ingosnya, ini kan payah. Ini kalau anak-anak lebih-lebih harus diperhatikan ya, karena perasaannya belum matang ya. Yang dewasa kadang juga begitu, maka anak lebih diperhatikan. Mencium tangan guru ya, ini supaya kita mendapatkan barokahnya guru, diantaranya adalah menciumnya. Bahkan kalau di Arab itu cara menghormati kepada gurunya itu dicium jidatnya. Ya, jadi kalau selaman kemudian di sini dicium. Kadang-kadang saya untuk mempraktekkan itu yang enggak karena orang Jawa ini tidak sampai. Karena biasa ya. Saya Yasin ketika saya soal saya Yasin, terus saya Muhammad, itu banyak yang begitu dicium jidatnya. Nah, kalau kita orang Jawa biasanya yang dicium hanya tangannya. Jangan tangannya sendiri yang dicium ya. Dia bilang tangannya sendiri ya. Gitu ya kan, untuk supaya mendapatkan barokahnya guru. Dan dibolak-balik kalau diperbolehkan ya, kalau seperti Pak Olin kan tidak karena tangannya nanti sakit ya jangan, tapi itu tanda hormat. Memang kadang-kadang malah orang Jawa Barat kan ini 3 kali malah ada yang lebih banget ya, karena cintanya ya. Kalau di sini saja ya bolak-balik saja. Kadang-kadang juga kalau orang yang sudah tua ya, karena dibalik itu kan rasanya sudah tidak enak. Juga guru harus memahami sifat dan wataknya, apa hobinya. Ini yang lebih-lebih hobinya apa dalam makanan atau lainnya. Ini supaya kalau dia diikuti hobinya, dia akan merasa senang. Kalau merasa senang ya, belajar itu akan mudah. Apa penyakit yang sering diderita, juga pengobatannya. Ini kalau anak-anak memang harus memahami, perlu adanya buku catatan. Yang penting lagi adalah tentang pengajiannya.
kekuatan daya pikirnya, kekuatan hafalannya. Jadi jangan disamakan. Ada yang 10 kali sudah bisa lancar, ada yang sampai 30 kali belum lancar, ya. Ini harus tahu. Nah, terhadap anak harus ada rasa cinta, sehingga guru menghadapi anak ada rasa senang dan juga menyenangkan. Tidak ada rasa benci, keras, marah-marah selalu. Ini harus dilatih. Memang anak itu wataknya menentang. Wataknya anak itu kalau sudah 3 tahun kemudian ke atas ini seringnya menentang. Jadi kalau disuruh itu malah tidak mau. Kadang-kadang menyuruhnya harus dibalik. Kalau tidak boleh makan, ya disuruh makan, dia tidak makan gitu. Kalau disuruh bermain, ya caranya supaya dia tidak bermain, ya disuruh bermain biar tidak dia. Karena kalau dia disuruh tidak bermain, dia akan bermain. Itu menentang memang. Untungnya umur 3 tahunan itu. Ya. Yang penting lagi adalah tentang pengajiannya, kekuatan daya pikirnya, kekuatan hafalannya tadi sudah. Terhadap anak harus terulang. Memang belum saya baca lagi juga. Apalagi memukul atau sesuatu yang membahayakan, jangan sampai dijalankan. Ini sering terjadi di pondok anak-anak ini. Ya, pondok anak-anak supaya memperhatikan. Jadi jangan sampai main pukul, main sepak, ya jangan sampai. Karena itu kamu dianggap sebagai wakil orang tuanya. Jangan sampai membahayakan. Didonkan saja jangan sampai, diturunkan perasaannya juga jangan sampai, diejek atau di lain jangan sampai. Nah ini memang harus menata hatinya. Kalau hatinya tidak ditata, kadang-kadang memang begitu. Anak menjengkelkan, kalau gurunya kurang kesabaran, ya terjadi. Ini banyak terjadi di anak-anak. Kadang-kadang di dewasa juga ada begitu, ya. Ini luar biasa kalau itu, ya. Di dewasa masih memukul. Sekarang tidak zaman. Secara khusus Nabi Muhammad SAW telah mengarahkan kepada kita, layyinu liman ta'allamuna wa liman tata'allamuna minhu. Berbuat yang lembutlah kamu terhadap orang yang kamu ajari, yaitu murid, dan terhadap orang yang kamu belajar kepadanya, yaitu guru. Kita terhadap guru ya halus, kita terhadap murid juga halus, ya. Jadi kita terhadap murid ya seperti kita terhadap guru. Artinya jangan sampai menyakitkan hatinya maupun badannya. Cara berbicara, karena kita mendidik anak, cara berbicaranya harus diarahkan. Berbicara kepada siapa saja harus yang sopan dan menyenangkan serta benar. Jangan kasar atau menyakitkan hati, apalagi membohong. Ini harus ditanamkan kepada diri kita dan murid-murid kita. Jadi yang sopan, siapa saja kita harus sopan, walaupun terhadap bawahan kita, itu yang sopan. Jangan sampai menyakiti hati. Inilah harus dimasukkan hati kita, diniati. Kita jangan sampai menyakiti orang lain gitu dengan kata-kata kita. Kalau berbicara kepada orang yang di atasnya, seperti guru, orang tua, apabila menggunakan bahasa Jawa harus memakai basa krama inggil. Ini
ini yang kadang-kadang sekarang masuk banyak dilupakan karena mulai TK, mulai anak taman zaman yang masih kecil-kecil tuh sekarang sudah pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa sudah jarang dilaksanakan. Ini contohnya, contoh kromo inggil, kondur. Ini yang orang-orang yang tidak Jawa musafir tahu. Kondur itu maksudnya pulang, sare tidur. Ini kromo inggil. Ya. Dahar itu makan, unjuk minum, tindak pergi, pinarak duduk, jumeneng berdiri, paring memberi yang dari atas ke bawah. Maringi Allah memaringi kita. Jangan Allah ngaturi kita. Ngaturi pemberian yang bawah, pemberian yang bawah dari bawah, yang dari bawah ke atas. Jadi ngaturake, ojo ngasih keliru. Paring itu atas ke bawah, kalau ngaturi itu dari bawah ke atas. Memang Jawa ini ada tingkatannya. Ada yang ngoko, yang biasa. Nah, biasa Jawa ini ngoko namanya. Ada kromo, itu yang pertengahan. Kromo inggil ini yang paling atas. Ada kondur itu kan kromo inggil. Apa biasa yang tengah itu wangsul, kondur wangsul. Nah, biasa kan mulai wangsul, kondur. Jadi tingkatan ada 3 tingkatan. Memang bahasa Jawa ini memang suka ya. Kalau pakai bahasa Jawa yang kromo inggil, malah kadang-kadang juga saya sendiri kadang tidak paham. Tapi paling tidak kata-kata yang ini supaya dipahami. Jangan sampai diri sendiri menggunakan kromo inggil, itu jangan sampai. Jadi kromo inggil ini untuk orang lain yang tingkatannya tinggi itu digunakan kromo inggil. Kalau diri sendiri jangan pakai kromo inggil. Kulo badhe kondur, kulo nyuwun pamit badhe kondur wonten dalem kawula. Itu dan ditungokno wong Jawa sing ahli basa isi-isi. Ya. Kondur datang dalem kula menawa jalus-halusno. Ya. Ini jangan salah. Jadi kondur itu untuk guru-guru, namun di kondur kalau bapak kondur ya. Yang kita sendiri atau sepadan tidak usah pakai ini. Tenangkan temannya, jangan kamu sampai napi kondur, tidak pas. Kan taman sendiri wangsul. Kita lanjut, untuk dirinya jangan menggunakan kromo inggil. Contoh ketika pamitan kepada guru, kula nyuwun izin kula badhe kondur, benjang kula rawuh mariki wali. Kondur teng dalem, ini salah. Jadi kula badhe wangsul, benjang kula badhe dateng mariki wali, dateng rawuh dateng. Kalau bahasa Indonesia tidak ada tingkatan dan lain bahasa lain juga saya kira tidak ada. Cuma kalau yang masih ada di Jawa ya, seperti Madura dan itu mungkin masih ada tingkatan. Cara berpakaian dan penampilan manusia tentu selalu bertemu dengan manusia, maka penampilannya harus bisa menyenangkan. Badan dan pakaian harus bersih, jangan kelihatan kolak-kolak, jangan kelihatan kotor, terkena sambal masih pakai, ya jangan sampai. Kuku dan rambut jangan panjang atau tidak dirawat atau terawat. Kukunya
santri itu kukunya jangan sampai ada yang panjang, karena kita kesunatannya setiap minggu itu, setiap Jumat harus memotong kuku. Kalau ada yang harus dipanjangkan, semuanya harus dipotong ya. Jangan sampai bertato karena itu haram. Ini juga harus ditanamkan kepada anak-anak bahwa tato adalah haram. Bahkan bisa menjadikan nanti salahnya tidak sah kalau itu. Hilangkan bau yang tidak sedap. Cuma ini perlu diketahui, kalau bagi perempuan ini tidak boleh pakai minyak wangi. Ya dihilangkan, tapi tidak boleh kemudian disemprot minyak wangi, karena perempuan memakai parfum itu ada yang kalau tidak salah malah haram atau makruh paling tidak. Kalau nanti ada orang lelaki yang bisa ketemu lelaki, ya ini kan sangat menarik, maka jangan sampai pakai parfum untuk perempuan, kecuali nanti kalau dengan suami. Kalau dengan suami malah disunahkan itu, baik akan main maupun tidak main itu disunahkan. Tapi kalau selain itu jangan pakai parfum untuk perempuan. Kemudian disunahkan memakai minyak wangi khusus bagi lelaki, kecuali perempuan terhadap suaminya. Pakaian dirawat yang baik supaya kelihatan rapi, jangan sampai robek, kancing kurang dan lain-lain. Ini menunjukkan orang merawat dirinya. Merawat diri tidak bisa. Ada rasa cinta, senang dan menyenangkan terhadap siapa saja harus begitu. Tidak ada rasa benci karena marah selalu. Ulangi lagi ya. Menambah ilmu, guru, dan mestinya tidak hanya guru saja. Kita semua ini sebagai orang Islam harus setiap saat harus bisa menambah ilmu. Niat untuk menambah ilmu itu harus ditanamkan pada diri kita. Jangan merasa bahwa Qurannya sudah lancar, kemudian semuanya sudah cukup. Jadi kita itu perlu ilmu, tambahan ilmu itu sangat penting. Tidak hanya Quran saja, tapi mengenai ilmu apa saja perlu kita tambah. Ilmu agama utamanya. Setelah kamu lancar umpamanya, hafalannya sudah lancar, ya ilmu mengenai ibadah kamu. Kadang-kadang yang juga penting, sholat 5 waktunya, sholat syarat rukun sholat ini sangat penting. Bagaimana cara berwudu, bagaimana cara sholatnya, ini syarat rukunnya sholat, syarat berwudu wajib dipahami. Setelah itu nanti tambah dengan kesunatan-kesunatan. Ini yang perlu dipahami untuk perempuan. Kalau wudu itu yang dimaksudkan adalah yang wajah itu, batas wajah ini yang penting. Batas wajah ini kan ini, kalau atas dari cukulnya rambut, dari bawah ini janggut ini. Kemudian kanan kiri telinga, sendel. Nah ini yang ada di dalam ini itu berarti wajah, termasuk rambut hati-hati. Ini harus dibasuh ketika membasuh wajah. Seringnya orang perempuan rambutnya dibawa ke belakang. Kalau karena panjang, mulai dibawa belakang, ya dibasuh hanya ini saja, itu berarti memasuk wajahnya kurang pas atau
belum sempurna, belum seluruhnya wajah. Ini menjadikan wudunya tidak sah. Kalau wudunya sah, sholatnya tidak sah. Ini yang harus diperhatikan. Maka hati-hati ini jangan panjang-panjang, karena walaupun panjangnya 1 meter harus dibasuh 1 meter. Jadi pendek aja, nanti kalau wudu diambil dan dibasuh. Kemudian ini janggut namanya. Ini tuh batasnya, jadi yang kelihatan dari depan ini kan wajah. Kalau sudah ke sini itu bukan wajah. Maka kalau sholat menutup semua badan kecuali wajah. Nah itu jangan begini memakainya kerudung mukena. Kalau begini ini namanya bukan wajah, ini berarti sama dengan belum menutup aurat. Karena ini yang mestinya harus ditutup masih kelihatan. Maka harus begini. Menutup wajah sedikit tidak apa-apa. Tidak harus wajah pas saja. Ini kalau sholat, kalau kerudungan biasa tidak apa-apa. Kemudian ini kalau sujud, jidat ini harus terbuka, tidak boleh pakai topi atau pakai peci. Kemudian yang kena sujudan ini pecisnya atau makenanya, yang tidak sah juga sujudnya. Ini yang harus diwaspadai. Maka ilmu agama sangat luas, kamu harus selalu mempelajari. Maka kalau ada waktu-waktu yang senggang, utamanya perempuan ketika ini gunakan membaca